Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Timur tahun 2022 melalui salah satu jalurnya, yaitu jalur zonasi. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pendaftaran PPDB ini terdapat beberapa jalur. Seperti ini. Untuk jenjang SMA ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas orang tua dan wali sebesar 5%, kemudian jalur prestasi hasil lomba, jalur prestasi nilai akademik, dan juga yang terakhir jalur zonasi untuk SMA. Sama dengan SMK juga seperti itu, ada 5 jalur seperti SMA. Yang membedakan nanti antara SMA dengan SMK adalah kuotanya atau berapa banyak siswa yang bisa ditampung atau diterima melalui jalur-jalur tersebut. Pada video ini kita akan fokus ke jalur zonasi baik SMA ataupun SMK. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang jalur zonasi, perlu teman-teman ketahui bahwa pada tahapan pelaksanaan PPDB Jatim 2022 ini ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu untuk SMA maupun SMK, yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Itu ada di tahap pertama. Setelah tahap pertama selesai, ada pengumuman, akan dibuka selanjutnya tahap 2 untuk SMA, yaitu jalur prestasi nilai akademik. Prestasi nilai akademik ini berarti untuk pertimbangan diterima atau tidaknya pendaftar itu berdasarkan nilai dari rapot SMP atau MTS dari mulai semester 1 sampai semester 5. Kemudian di tahap 3 itu ada zonasi SMK, dilanjutkan tahap 4 zonasi SMA. Jadi untuk zonasi nanti SMK terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh SMA. Kemudian di tahap terakhir, tahap untuk SMK, yaitu tahap prestasi akademik. Oke, kita lihat ketentuannya berdasarkan peraturan yang ada. Ya, untuk teman-teman yang ingin masuk ke SMA melalui jalur zonasi, syaratnya adalah sebagai berikut. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Jadi, misalnya SMA ini menerima dari daerah sekitarnya atau daerah-daerah yang masuk dalam zona SMA tersebut, maka siswa yang kartu keluarganya itu berada di dalam zona tersebut bisa mendaftar, atau dari luar zona pada zona yang berbatasan. Oke. Selanjutnya, calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Untuk zonasi SMA bisa memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat dalam zona, ketiga-tiganya itu bisa dalam satu zona, atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Di luar zona yang berbatasan. Tidak boleh
memilih 2 di luar zona, 1 di dalam zona. Oke. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga, sekolah pada kabupaten atau kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Tidak dibatasi kuota. Jadi teman-teman misalnya untuk SMA yang berada di daerah perbatasan seperti daerah Pacitan, kemudian Magetan, Ngawi, kemudian Tuban, Bojonegoro, itu kan berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Maksud saya Provinsi Jawa Tengah. Para siswa dari Jawa Tengah itu boleh mendaftar di Provinsi Jawa Timur dengan syarat daerahnya berbatasan dan pagu belum terpenuhi. Kemudian keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022, tahap 1 tanggal 20 Juni 2022. Jadi, kalau teman-teman atau calon pendaftar itu kakaknya baru atau dicetak setelah tanggal 20 Juni 2021, artinya setahun yang lalu, masih tidak lebih dari setahun yang lalu, maka nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Tetapi kalau kakaknya dicetak sudah lebih dari setahun dari tanggal 20 Juni, maka itu tidak perlu ada tambahan apapun. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal dimaksud meliputi A. Kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain. Dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022, tahap 1 tanggal 20 Juni 2022. Jadi nanti kalau kakaknya itu dicetak atau diterbitkan kurang dari 1 tahun, maka teman-teman harus meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota setempat, kabupaten atau kota penerbitan KK tersebut, dengan alasan-alasan yang sesuai. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua, kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Ya. Jadi misalnya teman-teman untuk mensiasati agar bisa masuk ke sebuah SMA, kemudian teman-teman memindah diri untuk masuk ke kakak, saudara, atau kakek, nenek, itu tidak boleh. Ya. Harus anak kandung. Kemudian ketentuan ke-6, bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan atau desa tanpa dibatasi masa domisili.
Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki kartu keluarga, boleh menggunakan surat keterangan domisili, namun harus dengan syarat bahwa keadaan tersebut adalah bencana alam atau bencana sosial. Ya, tidak boleh alasan yang lain. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial yang mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Itu ketentuan-ketentuan jalur zonasi untuk SMA, dan zonasi di SMA itu cukup besar, yaitu 50% dari pagunya. Selanjutnya ketentuan jalur zonasi SMK ini hanya 10%. Jadi misalnya ada sebuah SMA membuka pendaftaran dengan jatah 100 siswa, maka siswa yang bisa diterima melalui jalur zonasi SMK itu hanya 10 orang. Itu kalau dari 100 orang. Ketentuannya sebagai berikut. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah tanpa ada batasan wilayah administrasi. Jadi yang dihitung adalah jarak terdekat dari sekolah. Kemudian calon peserta didik baru dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau 3 sekolah yang berbeda. Ya, jadi teman-teman yang mendaftar di SMK melalui jalur zonasi nanti bisa memilih 3 kompetensi keahlian atau 3 jurusan, baik ketiganya itu ada dalam satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Ketentuan ketiga, sekolah pada kabupaten atau kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Dan ini tidak dibatasi kuota. Jadi teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur itu bisa mendaftar di SMA atau SMK di Jawa Timur. Kemudian domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022 tahap 1 tanggal 20 Juni 2022. Jadi untuk masalah domisili atau kartu keluarga itu sama, baik SMA maupun SMK, yaitu harus diterbitkan minimal 1 tahun sejak tanggal pendaftaran tahap 1. Jadi sebelum tanggal 20 Juni 2021. Kemudian untuk ketentuan keluarga atau kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun, karena suatu hal harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan. Ini sama dengan yang di SMA. Jadi alasan menggunakan kartu keterangan atau surat keterangan domisili itu harus menggunakan alasan-alasan berikut: keluarga baru atau pindah rumah. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan atau desa tanpa dibatasi masa domisili. Kalau teman-teman berada di daerah bencana atau
baik bencana alam maupun bencana sosial, kemudian kartu keluarganya hilang atau rusak, dan maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Kemudian bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, atau panti sosial, mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tersebut. Itulah ketentuan-ketentuan tentang jalur zonasi, baik SMA maupun SMK.